Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 9. Berjumpa lagi nih di awal pekan ini bersama Bahasa Indonesia dan masih tetap dengan saya. Ada yang puasa hari ini? Semoga yang puasa hari ini dimudahkan, dilancarkan sampai terbenamnya matahari, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku yang soleh-solehah, kita langsung saja ya masuk ke dalam materi mengenai kebahasaan teks LHP. Teks LHP itu apa sih kemarin? Teks laporan hasil percobaan. Oke, kita akan masuk ke kebahasaannya. Kemarin kita sudah membahas tentang strukturnya yang sangat panjang dan lumayan banyak daripada struktur teks yang lain. Kita akan masuk ke kebahasaan sekarang. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian harus bisa menganalisis kebahasaan teks laporan percobaan secara tepat. Jadi sebenarnya tujuannya cuma satu untuk hari ini, tapi itu harus diselesaikan hari ini juga ya. Oke, semangat nih untuk kalian. Oke, kemarin kan banyak yang bingung ya. Aduh, ini bingung harus ikutin yang mana. Sebenarnya ketika ibu mengatakan coba ikutin yang di YouTube yang ibu jelaskan, itu sebenarnya kalian harus aja mengikutin gitu. Ikutin saja yang ada di YouTube yang ibu jelaskan itu, gak usah bingung-bingung dan jangan bikin kalian bingung sendiri ya. Sekali lagi, jangan bikin kalian bingung sendiri. Ketika ibu bilang coba pahami yang di YouTube, coba lihat yang di YouTube gitu ya, tolong pahami itu, maka itulah yang dipakai gitu. Kalau kalian searching ya, itu beda-beda sekali strukturnya. Maka dari itu kita patenkan nih. Kita pahamkan satu. Gitu ya. Pahamkan satu itu saja. Tuh, yang ibu jelaskan kemarin di link YouTube kemarin ya. Oke. Kemarin itu di struktur itu bukan di struktur, sebenarnya itu misah dari struktur, tapi ketika kalian menulis karya tulis ilmiah itu harus ada untuk memperkuat karya tulis ilmiah kalian ya. Nah, adanya apa? Daftar pustaka. Sedikit tentang daftar pustaka, ibu akan menjelaskan karena daftar pustaka ini menulisnya menggunakan peraturan dan setiap sumber itu peraturannya sedikit berbeda. Jadi tolong simak dengan cermat ya. Daftar pustaka dipaparkan rujukan atau referensi yang digunakan dalam melakukan percobaan. Rujukan dapat berasal dari media cetak seperti buku, jurnal, dan majalah atau sumber-sumber dari internet. Jadi maksudnya daftar pustaka ini, nah kemarin kan ketika di struktur karya tulis ilmiah itu ada landasan teori ya. Nah, kalian mengambil landasan teori orang lain. Nah, misalnya kemarin kalau di IPA, kemarin kan judul teksnya itu menguji kandungan bahan makanan. Nah, ketika judulnya seperti itu dan di dalamnya ada karbohidrat, glukosa, dan lain sebagainya yang harus dijelaskan, maka dari itu tidak bisa dengan pemikiran sendiri. Kalian harus mengambil kutipan orang lain atau para ahli. Biasanya kalau di situ kita ngambil buku biologi atau ngambil buku tentang ahli gizi. Nah, tentunya ketika kalian melihat buku itu pasti ada pengarangnya dong. Itu bukan hasil kalian kan. Nah, ada pengarangnya. Begitupun buku yang kita pakai itu pengarangnya ada dan penerbitnya juga ada. Nah, pengarangnya ini kita masukkan ke dalam daftar pustaka. Nah, nama pengarangnya ini juga tercantum di
landasan teori seperti yang contoh ibu sudah jelaskan di contoh. Menurut bla bla bla, memasak adalah, nah menurut bla bla bla, nah bla 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 di situ itu coba pastikan itu berasal dari mana kalimat itu, apakah dari buku, jurnal, majalah, atau internet. Nah ketika misalnya itu ada di buku A, berarti buku A itu masuk ke daftar pustaka. Kenapa? Karena itu sebagai acuan dari karya tulis ilmiah kalian, ya. Itu. Lebih singkatnya untuk daftar pustaka ini adalah daftar buku-buku yang ada di dalam karya tulis ilmiah kalian. Buku mana saja sih yang kalian pakai? Para ahli, kutipan para ahli mana pakai di buku apa sih? Nah, buku itu, judul buku atau data bukunya itu masukkan ke dalam daftar pustaka. Daftar pustaka dari buku, karena sumbernya kan tadi banyak ya, ada media cetak, jurnal, kemudian buku, koran, internet gitu ya. Nah ini peraturan daftar pustaka dari buku. Yang pertama ada nama penulis. Nama penulis atau pengarang, ini tuliskan nama belakang penulis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Setelah itu cantumkan nama depan dan nama tengah penulis buku tersebut. Nah contohnya ini, nama ibu kan Helty Syawatri. Ketika ibu mempunyai buku dan buku itu dipakai di karya tulis kalian, ketika di daftar pustaka kalian harus membaliknya. Jadi Syawatri, Helty. Begitupun yang mempunyai 3 unsur nama, Risnanti, Mirantika, Putri misalnya. Ada 3 unsur nama, Risnanti, Mirantika, Putri. Yang mana yang harus pindah ke depan? Tentunya yang belakang. Jadi tolong jangan diacak-acak nama orang ya. Jadi cukup yang belakangnya saja pindah ke depan. Jadi Putri, Risnanti, Mirantika. Nah kalau nama penulisnya itu ada 2, yang mana yang diacak? Yang pertama saja, misalnya penulisnya itu Helty Syawatri dan Risnanti Mirantika Putri. Nah yang diacak misalnya hanya 1, Helty Syawatri saja, Syawatri, Helty dan Risnanti Mirantika Putri, gitu ya. Kalau misalnya pengarangnya ada 3, itu tetap yang pertama yang diacak, yang 2 lainnya tidak perlu diacak. Paham ya? Bu, gimana kalau misalnya pengarangnya itu ada banyak? Pakai DKK. Misalnya Syawatri, Helty, DKK. DKK itu apa? Dan kawan-kawan. Tidak usah kalian tulis semuanya. Misalnya pengarangnya ada 10. Gak usah kalian tulis nama pengarangnya semuanya, ya. Cukup kalau lebih dari 3, cukup pakai DKK dan kawan-kawan. Itu untuk nama penulis atau pengarang. Seperti biasa yang ibu sudah jelaskan di literasi, ketika tidak ada nama penulis atau nama pengarangnya, kalian sudah bolak-balik tuh buku tapi tidak ada tuh nama pengarang penulisnya, kalian cantumkan saja nama editor. Tapi ketika kalian melihat nama editor pun tidak ada, berarti lihat nama penerjemah, ya. Selanjutnya peraturan kedua yaitu tahun terbit. Buku itu pasti mempunyai tahun terbitnya ya. Jadi kalian bisa lihat di halaman pertama biasanya. Kemudian yang ketiga, judul buku. Tuliskan judul bukumu secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul buku dibuat dengan italik atau miring. Dimiringkan. Ketika tulis tangan, kalau tidak bisa miring, pakai garis bawah sepanjang judul buku itu ya. Kemudian yang terakhir, nama kota dan nama penerbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbit dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Kalau buku paket bahasa Indonesia yang kalian pakai kan nama penerbitnya apa? Erlangga ya. Kota terbitnya itu Bandung. Jadi kota terbit dulu Bandung, titik 2, Erlangga. Oke. Nah, data bukunya judul Family Medical Care volume 4, penulisnya Dr. John F. Knight, penerbit Indonesia Publishing House,
Kota Penerbit Bandung, tahun terbit 2001. Nah, ini kan acak ya. Data buku ini tuh ngacak. Nah, coba kalian jadikan daftar pustaka. Tadi apa dulu? Nama penulis dulu. Penulisnya apa? Kalau di sini DR ini kan gelar akademis ya. Jadi tidak usah dimasukkan ke daftar pustaka. Jadi namanya itu John F. Knight. Nah, berarti si Knight ini pindah ke depan. Knight, John F. Kemudian setelah nama ada tahun terbit yaitu 2001. Kemudian masuk ke dalam judul buku yang harusnya dimiringkan. Ini harusnya dimiringkan ya, dari family sampai volume 4 itu dimiringkan. Ada kota terbit dan penerbit. Paham ya untuk daftar pustaka dari buku? Selanjutnya. Nah, kalau ini contoh daftar pustaka dari internet nih ya, pasti kebanyakan kita kalau yang tidak mempunyai buku itu ngambil dari internet. Nah, dari internet pun harus tetap dimasukkan ke dalam daftar pustaka karena di internet pun ada yang mempublikasikan, tidak ujuk-ujuk gitu kalau bahasa Sundanya. Tidak langsung ada di halaman web atau blog, tidak, tapi kan ada orang yang mempublikasikannya gitu. Nah, untuk di internet itu ada nama, tahun terbit, judul artikel dalam internetnya apa, kemudian URL atau alamat web yang ada di atas tuh www. dan lain sebagainya. Kemudian tanggal akses, tanggal kalian itu mengakses artikel tersebut. Bedakan antara tahun terbit, misalnya saya menerbitkan web tentang cara mematikan komputer misalnya ke internet itu pada tahun 2016. Ternyata kalian lihatnya di tahun 2020. Jadi beda ya. Tahun terbit dan tanggal akses. Penyusunannya seperti ini, sama nama dulu, kemudian tahun, titik, kemudian artikelnya, judulnya apa, kemudian URL, HTTP, ini URL ya, atau alamat webnya, kemudian 1 Januari 2015 berarti kita mengaksesnya itu tanggal 1 Januari 2015. Penulisnya itu di dalam webnya ada Riko Budi, atau namanya sih sebenarnya Budi Riko tapi dibalik menjadi Riko Budi. Itu di dalam internet. Ingat-ingat ya dan pahami. Kalau bisa tulis. Kilas mengenai daftar pustaka yang harus kalian pahami walaupun tidak termasuk struktur teks laporan hasil percobaan. Tapi ketika kalian membuat karya tulis ilmiah, daftar pustaka itu harus ada. Kenapa? Karena ada di bab 2 landasan teori. Nah, landasan teori ini kalian harus mengambil teori-teori para ahli yang dari sumber lain. Nah, sumber itu kalian masukkan ke dalam daftar pustaka. Kita masuk ke dalam kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Ibu akan menjelaskan yang pertama kalimat kompleks, kata penghubung, kata rujukan, istilah teknis. Nah, kalimat kompleks ini sebenarnya ada pasangannya, kalimat simpleks ya, kompleks dan simpleks. Nah, kalimat simpleks ini sebenarnya bisa dikatakan kalimat tunggal. Contohnya, ibu memasak di dapur, Rina minum, Bapak membaca koran. Nah, itu kalimat simpel, terdiri dari satu subjek, satu predikat, itu kalimat simpleks. Nah, kalimat kompleks itu kebalikannya. Kalimat kompleks kalimat yang terdiri atas 2 struktur atau lebih dengan 2 verba atau lebih. Nah, kalau misalnya tadi itu kalimat simpel itu hanya 1 verbanya, misalnya ibu memasak di dapur, verbanya itu kan memasak ya. Verba itu adalah kata kerja. Memasak. Nah, jadi cuma 1 verbanya, berarti disebut kalimat simpleks. Nah, sekarang kita akan membahas kalimat kompleks nih. Kalimat yang mempunyai 2 verba. Verba itu 2 kata kerja.
Oke, contohnya, Dina memukul lonceng rumah sangat keras dan membuat banyak orang kaget. Nah, di sini ada dua verba, karena ini adalah contoh kalimat kompleks. Apa verbanya? 1. Memukul. 2. Membuat. Contoh yang kedua, Ali sedang membaca buku di teras rumah ketika ibu memasak sayur. Yang mana verbanya? Iya benar, membaca dan memasak. Jadi satu kalimat itu mempunyai dua verba. Berarti kalau mempunyai dua verba, kalimat itu adalah kalimat kompleks. Bagus. Penjelasan yang rinci. Dina memukul lonceng rumah sangat keras dan membuat banyak orang kaget. Penjelasannya, Dina, subjek. Kalau kita ngomongin subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap, itu namanya fungsi dalam kalimat. Sekali lagi, kalau ibu menjelaskan subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap, itu masuk ke dalam fungsi. Tapi ketika ibu menjelaskan mengenai verba, mengenai nomina itu kata benda ya, kata benda, kata kerja, itu masuknya ke dalam jenis kata ya. Dina subjek, memukul predikat, jenisnya itu verba, memukulnya itu kan kata kerja kan. Nah, kalau fungsinya dalam kalimat dia sebagai predikat. Kemudian lonceng rumah, objek, sangat keras, keterangan, dan konjungsi membuat predikat, banyak orang, objek, kaget, pelengkap. Jadi dalam satu kalimat ini mempunyai dua predikat atau dua verba. Verba itu kata kerja. Nah, itu kalimat kompleks. Sampai sini mudah-mudahan dapat dipahami ya. Selanjutnya kata penghubung. Sebenarnya kata penghubung ini dibagi menjadi dua. Kata penghubung ini ada koordinatif dan subordinatif. Maaf, ada satu lagi korelatif. Nah, untuk kata penghubung ini itu kata atau ungkapan yang menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Contohnya, dan, sebelum, selanjutnya, setelahnya, kemudian, bahkan, tetapi, melainkan. Itu kan menggabungkannya atau menghubungkan ya. Contohnya, saya membeli sayur dan baju misalnya kayak gitu. Nah, dan di situ adalah kata hubung. Kemudian ada lagi seperti ini. Baik kamu maupun dia sama-sama sekolah di SMP El Fitra. Yang mana yang jadi kata hubungnya? Baik dan maupun. Baik kamu maupun dia. Nah, itu adalah kata hubung. Ada lagi. Jika kamu mempunyai tunggakan, segeralah bayar. Nah, jika di situ adalah kata penghubung juga. Ada lagi. Saya memasak sayur, tetapi ayah tidak suka. Tetapi di situ juga adalah kata hubung. Nah, itu adalah kata-kata hubung ya. Masih banyak lagi kata hubung yang lainnya. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Biasanya kata rujukan ini adalah tersebut, ini, itu, di sana, di sini, dannya. Contohnya seperti ini. Saya berlibur ke Pantai Parangtritis. Di sana, nah di sana ini menuju kemana? Merujuk kemana nih? Ke Pantai Parangtritis. Nah, jadi kata rujukan ini kata yang merujuk pada kata yang telah diungkapkan sebelumnya. Itu ya. Hal tersebut, nah tersebutnya itu tersebut kemana? Itu adalah kata rujukan. Masuk ke istilah. Istilah teknis dan istilah umum sebenarnya. Itu ya. Nah, istilah teknis ini istilah yang berasal dari keilmuan yang digunakan dalam bidang-bidang tertentu. Ada kan kalau di
Kan di Indonesia itu banyak sekali bidangnya ya, ada bidang kimia, ada bidang pertanian, bidang ekonomi, banyak sekali, dan mereka mempunyai istilah-istilahnya masing-masing. Nah, itu istilahnya disebut istilah teknis. Contohnya kimiawi, lugol, molekul, mekanis, glukosa, fonem, morfem, alomorf. Nah, ini fonem, morfem, alomorf ini adalah istilah dari bahasa Indonesia. Kemudian kalau matematika ada apa? Kuadrat, apalagi ada bidang datar ya. Kemudian ada peluang. Nah, itu istilah-istilah yang ada di matematika. Istilah yang ada di fisika, ohm, apalagi, dan banyak lagi ya yang lainnya. Kemudian kalau di biologi ada lagi, belum istilah-istilah yang lain, disebutnya istilah teknis. Nah, bedakan istilah teknis dengan kata biasa atau istilah umum. Kalau istilah teknis itu, istilah itu juga sebenarnya kata, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan kata umumnya. Istilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, dan keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Gitu. Jadi untuk istilah ini menyatakan konsep. Konsep dari fonem itu seperti apa? Konsep dari morfem itu seperti apa? Nah, kalau kata itu terbatas, dan kata itu biasanya bermakna ganda dalam konteks tertentu. Itu untuk kata, dan biasanya digunakan oleh orang atau oleh siapa saja, gitu ya. Contohnya istilah teknis dan istilah umum atau istilah dan kata ini perbedaannya seperti ini contohnya. Mikro, kecil, makro, besar, analogi, persamaan, recovery, pemulihan, rekonsiliasi, perdamaian. Nah, istilah-istilah ini berbeda dengan kata kan. Nah, kata ini yang lazim biasa digunakan oleh siapa saja, di waktu kapan saja, kemudian dalam keadaan apa saja, ini untuk kata. Nah, untuk istilah ini berbeda lagi penggunaannya. Biasanya penggunaannya oleh orang-orang tertentu yang mengetahui konsep dan maknanya dari bidang tertentu, gitu ya. Contohnya, ibu ketika membicarakan tentang fonem, bidang ekonomi atau bidang biologi atau matematika sekalipun tidak akan tahu apa itu fonem, gitu ya. Jadi tidak sembarang orang mengetahui makna atau konsep dari istilah tersebut. Nah, itu namanya istilah teknis. Baik, sudah sampai di penghujung materi. Nah, untuk mereview kembali, untuk pemahaman lebih lanjut, maka dari itu ada latihan untuk hari ini, dan hari ini juga harus dikumpulkan. Bacalah teks yang berjudul Fermentasi Ragi halaman 23-26, kemudian analisislah kebahasan yang terdiri dari 2 kalimat kompleks, 2 kalimat rujukan, 2 kalimat yang menggunakan kata hubung, dan 4 istilah teknis beserta artinya. Cari di Google. Jadi mudah untuk pertemuan kali ini latihannya. Kalian hanya mencari 2 kalimat kompleks, 2 kalimat rujukan, 2 kalimat yang menggunakan kata hubung, dan 4 istilah teknis beserta artinya. Ingat, contohnya misalnya lugol, artinya apa? Fonem, artinya apa? Nah, arti ini bisa dicari di Google. Paham ya untuk latihan hari ini? Ibu tunggu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk tugasnya atau latihannya difoto, kemudian kirim ke link Google Form. Linknya mana? Kita diskusikan di. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.